Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Istiqomah dari SMP Negeri 5 Banjarbaru. Saya ingin berbagi praktek pembelajaran mendalam di kelas saya dengan menggunakan strategi tebel muka. Teman belajar musyawarah kelas. Kelas 7I di SMP Negeri 5 Banjarbaru memiliki 32 murid dengan karakteristik yang sangat beragam, aktif dan antusias. Ketika saya mengajar materi klasifikasi makhluk hidup, pada pertemuan pertama, murid menuliskan refleksi pembelajaran yang kurang memuaskan. Dari hasil refleksi yang diberikan murid, sebanyak 14 anak kesulitan dalam mengingat istilah ilmiah dan 9 anak kesulitan berkonsentrasi atau fokus dalam belajar. Hal ini perlu saya tindak lanjuti karena saya merasa pembelajaran saya kurang mendalam. Dari situasi yang ada, tantangan dalam pembelajaran saya adalah yang pertama, bagaimana saya bisa meningkatkan pemahaman murid dalam pembelajaran saya. Dan yang kedua, bagaimana menerapkan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan di kelas saya. Saya kemudian menyusun rencana pembelajaran dengan memperbaiki bagian yang saya rasa perlu untuk ditingkatkan. Selain menyusun rencana pembelajaran, saya juga meminta saran rekan teman guru untuk berdiskusi, mempelajari, mendiskusikan, dan mengoreksi rencana pembelajaran yang sudah saya susun agar pembelajaran saya nantinya berjalan maksimal. Saya menyebutnya sebagai teman belajar musyawarah kelas atau disingkat dengan akronim tebel muka. Karena dari teman belajar ini, saya mendapat banyak masukan untuk meningkatkan kompetensi dan pembelajaran di kelas saya. Saya juga memasukkan prinsip dan pengalaman belajar pembelajaran mendalam pada materi klasifikasi makhluk hidup, menggunakan media pembelajaran kartu hewan dan tumbuhan. Teman belajar tersebut juga nantinya akan mengobservasi jalannya pembelajaran yang akan saya lakukan untuk bisa memastikan pembelajaran saya tetap terarah dan mencapai tujuan. Kami membuat instrumen pengamatan bersama yang sesuai dengan alur tujuan pembelajaran. Pembelajaran dimulai. Saat pembelajaran, prinsip berkesadaran dan menyenangkan dimulai dengan bertepuk tangan bersama. Kemudian dilanjutkan dengan menyanyi lagu klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom yang saya buat. Selain itu, prinsip berkesadaran dan bermakna juga melalui pengamatan pada gambar dan pertanyaan pemantik di awal pembelajaran. Berbeda. Kenapa perlu dikelompokkan? Ayo, kenapa makhluk hidup itu perlu dikelompokkan? Pengalaman belajar memahami termaktub dalam LKBD klasifikasi makhluk hidup secara berkelompok. Dalam kerja kelompok ini, murid juga mengaplikasikan pengetahuan yang didapatnya untuk memecahkan masalah bersama. Saya mendampingi dengan melakukan scaffolding pada setiap kelompok. Teman belajar saya juga mengamati pembelajaran saya dengan mengisi instrumen yang telah kita buat sebelumnya. Setelah mengerjakan tugas kelompok, murid mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dan mendapat umpan balik dari kelompok lain dan juga penguatan dari guru sebagai asesmen formatif. Pembelajaran berikutnya adalah bermain game kartu hewan dan tumbuhan untuk menguatkan pemahaman materi klasifikasi makhluk hidup dengan cara dan suasana yang sangat seru serta menyenangkan.
Dengan bimbingan pertanyaan pemantik dari guru, murid menuliskan kesimpulan pembelajaran hari ini secara bersama-sama. Di akhir pembelajaran, murid menuliskan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah dilaksanakan sebagai gambaran hasil pembelajaran dan juga sebagai peningkatan kompetensi literasi murid di kertas sticky note. Akhirnya pembelajaran telah selesai dan saatnya saya berdiskusi dengan teman belajar saya yang telah mengamati proses pembelajaran yang saya lakukan. Teman belajar ini yang akan menilai ketercapaian tujuan pembelajaran saya dan menilai apakah pembelajaran saya sudah sesuai dengan pendekatan pembelajaran mendalam sesuai dengan instrumen yang telah kami susun. Hasil diskusi dengan teman belajar menunjukkan bahwa prinsip dan pengalaman belajar pembelajaran mendalam sudah terrealisasi di pembelajaran yang saya lakukan. Teman belajar saya juga memberikan review jujur terhadap pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Ada beberapa hal yang perlu saya tingkatkan, terutama dalam memfasilitasi murid dalam kerja kelompok. Namun, tidak sedikit juga yang sudah berhasil sesuai dengan apa yang kami harapkan. Hasil refleksi yang murid tulis juga menunjukkan peningkatan dari refleksi sebelumnya. 15 anak menuliskan mudah memahami materi pembelajaran dengan cara diskusi dan bermain games. Ada 17 anak mengaku senang dan tidak bosan belajar menggunakan kartu hewan dan tumbuhan. Kerjasama atau kemitraan yang saya bangun dengan teman belajar ini memberikan saya dan murid saya pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan. Dari sudut pandang dan refleksi teman belajar, saya dapat mencapai hasil pembelajaran yang sesuai dengan harapan yang saya inginkan. Tadi saya mengikuti pembelajaran Bu Isti dari awal sampai dengan terakhir. Pembelajarannya secara keseluruhan sudah baik. Anak-anak terlihat aktif, kemudian diskusi kelompoknya berjalan dengan baik. Pada saat presentasi juga mereka sudah bisa melaksanakan apa saja tugas mereka. Kemudian tadi kan ada yang bisa menyampaikan apa perbedaan dari yang mereka hasil diskusi mereka dengan yang anak yang lagi mempresentasikan. Kemudian saya lihat pada saat anak-anak itu main game itu mereka sangat suka sekali dan antusias. Jadi dari sini saya juga bisa mengambil pembelajaran nanti yang akan saya gunakan di media untuk games ini ya. Kemudian tadi ada lagu-lagu, mudah-mudahan dengan lagu tersebut peserta didik saya yang akan saya ajarkan nanti di kelas itu bisa menyampaikan urutan dari misalnya dari spesies sampai ke atasnya sampai dengan ke kingdom gitu ya. Good job buat Bu Isti, hebat. Menurut saya atas pembelajaran tadi sangat seru dan menyenangkan. Pembelajaran tadi tentang klasifikasi 5 kingdom. Nah, pelajaran tadi sangat mengasihkan karena ada kuis, ada games yang sangat seru. Pokoknya sangat mengasihkan dan menyenangkan. Demikian cerita praktik pembelajaran mendalam di kelas saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.